Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Fazakintara dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin. Saya akan menjelaskan tentang mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi dalam perspektif hadis. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Dalam ajaran Islam, hadis memberikan panduan untuk mengatasi masalah ini melalui komunikasi yang penuh empati dan saling menghargai. Selanjutnya itu ada pentingnya komunikasi yang efektif. Yang pertama itu mempererat hubungan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan kepercayaan antara individu maupun kelompok. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang jelas dan terorganisir dapat membantu mencapai tujuan yang lebih efisien. Selanjutnya itu mencegah konflik. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mengatasi perbedaan dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada penyebab kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang pertama itu adanya perbedaan perspektif. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda yang dapat memengaruhi cara mereka memahami pesan. Yang kedua itu adanya asumsi yang keliru. Terkadang kita membuat asumsi tanpa verifikasi yang dapat menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga itu adanya kurangnya klarifikasi. Tidak adanya umpan balik atau permintaan klarifikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah masalah nonverbal. Bahasa tubuh dan nada suara yang tidak sesuai dapat menyampaikan pesan yang berbeda dengan yang dimaksudkan. Selanjutnya itu ada peran mendengarkan aktif. Yang pertama itu kita dapat fokus, selanjutnya parafrase dan klarifikasi. Maksud dari fokus adalah memberikan perhatian penuh dan jangan terburu-buru untuk menanggapi. Parafrase, ringkaskan kembali apa yang Anda dengar untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya itu klarifikasi, ajukan pertanyaan untuk memperjelas makna dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya itu ada ajaran hadis tentang komunikasi yang santun dan empatis. Yang pertama itu ada tutur kata lemah lembut, hadis yang mengajarkan kita berbicara dengan cara yang santun dan menyenangkan hati. Yang kedua itu saling menghargai. Kita harus menghormati pendapat orang lain dan tidak menghakimi secara emosional. Selanjutnya itu ada menunjukkan empati. Hadis menekankan pentingnya memahami perspektif dan perasaan orang lain. Yang terakhir itu ada mencari solusi bersama. Kita harus bekerja sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada strategi untuk memperjelas ambiguitas dan menyelesaikan konflik. Yang pertama itu klarifikasi. Bertanya untuk memastikan pemahaman yang tepat. Yang kedua, empati, berusaha memahami perspektif dan perasaan orang lain. Yang ketiga itu ada negosiasi, mencari solusi yang saling menguntungkan melalui dialog. Selanjutnya ada signifikasi komunikasi nonverbal dalam hadis. Yang pertama itu ada kontak mata. Membangun kontak mata dapat menunjukkan keterlibatan dan perhatian. Yang kedua itu ada dari bahasa tubuh. Postur tubuh dan gestur dapat memperkuat atau memperlemah pesan verbal. Yang ketiga itu ada ekspresi dari raut wajah. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan emosi dan sikap yang tidak terucapkan. Ya, dan yang terakhir itu ada dari nada suara. Nada suara dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan. Nah, kesimpulan dan poin penting dari materi ini adalah yang pertama itu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan saling memahami sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kesalahpahaman. Yang kedua itu
petunjuk dari hadis. Hadis memberikan pedoman untuk berkomunikasi dengan penuh empati, respek, dan mencari solusi bersama. Yang ketiga itu ada praktik komunikasi nonverbal. Memperhatikan komunikasi nonverbal dapat membantu memperkuat pesan dan membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan membacakan hadis tentang pentingnya berkata baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini menekankan tentang pentingnya berbicara baik atau diam jika tidak ada yang bermanfaat atau untuk dikatakan. Lebih baik untuk tetap diam agar tidak menyakiti hati orang lain atau menyebabkan masalah. Yang kedua itu ada hadis tentang kejujuran dalam komunikasi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sikda yahdi illal birri wa inna al birra yahdi illal jannah wa inna ar-rajula la yasduku hatta yuktab indallahi siddiqan. Yang artinya, wajib atas kalian untuk berkata jujur karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Dan seseorang yang selalu berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita masuki ke sesi pertanyaan. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, mengapa berkata baik sangat penting dalam mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi menurut hadis? Yang option A itu ada karena berkata baik dapat meminimalkan ketidakpastian. Yang B karena berkata baik dapat menghindari rasa takut. C karena berkata baik dapat mencegah menyakiti orang lain. Atau D karena berkata baik dapat membuat kita selalu benar. Dapat kita lihat jawabannya itu C ya, karena berkata baik dapat mencegah menyakiti hati orang lain. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, menurut hadis apa yang harus dilakukan jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan? Yang A itu ada berbicara dengan sopan, yang B menghindari berbicara sama sekali, yang C diam saja, dan yang D menyampaikan pendapat yang jelas. Jawabannya yang C, karena hadis menyarankan untuk tetap diam jika tidak ada sesuatu yang baik atau bermanfaat untuk dikatakan, karena ucapan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan salah paham dan konflik. Selanjutnya itu yang pertanyaan nomor 3. Hadis menyebutkan bahwa kejujuran dalam komunikasi sangat penting. Apa manfaat utama dari kejujuran dalam komunikasi? Yang option A itu ada meningkatkan kemampuan berbicara, yang B membawa kebaikan kepada kebaikan dan surga, yang C memperkuat hubungan keluarga, dan D menjadi orang yang lebih kaya. Bisa kita ketahui jawabannya adalah B, membawa kebaikan dan surga. Karena kejujuran dalam komunikasi membantu menghindari penyesatan informasi dan menjaga integritas, yang membawa kepada kebaikan dan mendekatkan seseorang kepada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat itu pertanyaannya, bagaimana cara hadis mengajarkan untuk mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi dengan cara mendengarkan? Yang A, mendengarkan dengan sikap waspada dan kritis. B, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak memotong pembicaraan. Yang C, mendengarkan sambil menyiapkan jawaban. D, mendengarkan dengan membandingkan pendapat orang lain. Bisa kita ketahui, jawaban yang B lebih
yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak memotong pembicaraan. Dikarenakan hadis mengajarkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami maksud dan konteks pembicaraan orang lain untuk membantu mencegah kesalahpahaman. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, kita dapat lebih menghargai mereka untuk mendengarkan mereka yang sedang berbicara. Pertanyaan yang kelima itu, mengapa penting untuk menghindari prasangka dalam komunikasi menurut hadis? Yang option A itu, karena prasangka dapat mempercepat penyelesaian masalah. Yang B, karena prasangka dapat menimbulkan konflik dalam masalah salah paham. Dan C, karena prasangka dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang D, karena prasangka dapat membuat kita lebih waspada. Kita dapat lihat di sini jawabannya adalah B, karena prasangka dapat menimbulkan konflik dan salah paham. Penjelasannya adalah hadis menyebutkan bahwa prasangka buruk dapat menyebabkan salah paham dan merusak komunikasi, sehingga penting untuk mengklarifikasi informasi sebelum membuat kesimpulan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan beberapa cara dan beberapa materi tentang bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi dan dalam perspektif hadis. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.